udara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara IKN terus dikebut. Di antaranya yang diprioritaskan adalah Jalan Sumbu Kebangsaan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP sebagai jalur utama IKN. Dalam kabar IKN hari ini kami akan membahas terkait hal ini ya, progres Jalan Sumbu Kebangsaan KIPP sebagai jalur utama IKN. Sudah bersama kami pagi hari ini presenter RRI IKN Femi Sareora. Femi, selamat pagi. Selamat pagi Randy, selamat siang juga untuk pendengar di wilayah Tengah dan Timur Indonesia. Iya, ketemu lagi kita. Kabarnya gimana Femi, sehat? Iya, puji Tuhan, alhamdulillah selalu sehat, selalu bersemangat nih untuk menyampaikan kabar IKN terhadap kepada seluruh masyarakat Indonesia. Harus bagaimana semangat kabar ya. Randy? Kabarnya saya juga luar biasa sehat, baik ya. Seperti Femi juga semangat juga nih untuk mendengarkan bagaimana progres pembangunan Ibu Kota Nusantara kita ini. Nah, kali ini kabarnya Femi akan hadirkan informasi terkait progres Jalan Sumbu Kebangsaan KIPP ini sebagai jalur utama begitu ya. Ini salah satu yang diprioritaskan pembangunannya begitu. Ini bagaimana perkembangannya Femi? Baik, terima kasih Randy ya. Untuk Jalan Sumbu Kebangsaan ini sebenarnya terbagi dua. Ada Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan juga Sumbu Kebangsaan Timur. Nah, untuk Jalan Sumbu Kebangsaan Timur ini merupakan jalan yang bisa dilalui melalui Samarinda ya, menuju ke KIPP. Sedangkan kalau Jalan Sumbu Kebangsaan Barat ini dari Simpang Riko ya, di mana melalui jalur tol 5A, 5B, kemudian menuju ke Simpang Riko dan menuju ke wilayah kawasan inti pusat pemerintahan. Kedua jalan sumbu ini mengarah ke KIPP, tepatnya ke gedung Kemenko dan juga Istana Negara, di mana jalan Sumbu Kebangsaan Barat ini panjangnya mencapai 2,9 kilo, sedangkan untuk jalan Sumbu Kebangsaan Timur ini panjangnya 3,2 kilometer. Pembangunannya ini dibagi dalam dua tahap ya. Tahap pertama kemarin itu sudah selesai, di mana itu adalah pembangunan badan jalan dan MUT-nya ya, multi utility tunnel. Sedangkan yang saat ini yang sedang dikerjakan adalah tahap 2, yaitu perkerasan ya atau pengaspalan dan juga untuk menyelesaikan area pejalan kaki atau yang lebih dikenal dengan pedestriannya. Kemudian untuk dua tahap ini Randy ya menghabiskan anggaran atau dianggarkan ya. Untuk tahap pertama itu sebesar 700 miliar rupiah, tahap kedua 800 miliar rupiah. Jadi sekitar 1,5 triliun ya untuk masing-masing sumbu ya. Jadi per paket untuk per sumbunya 1,5 triliun rupiah. Kemudian yang saat ini ya ketika di 2024 ini untuk tahap keduanya adalah dengan agregatnya yang mana banyak diambil ya dari daerah Palu untuk agregatnya, sedangkan untuk pedestriannya ini diambil dari Cirebon, sedangkan nanti untuk tanaman-tanaman karena memang di sekitar kiri dan kanan Jalan Sumbu Kebangsaan ini memang mengangkat konsep Green City. Nah, untuk tanaman-tanaman ini banyak diambil dari Jawa Timur. Nah, untuk agregat, kemudian pengaspalan, landscape yang akan dibangun dengan jalur pedestriannya ini selebar 4 meter, kemudian jalur sepeda selebar 2,7 meter. Ini akan dipenuhi landscape tanaman rindang nih. Dan ini yang luar biasa menarik nih, karena memang untuk yang tanaman rindang ini ada 3 konsep juga nih Randy ya. Jadi semuanya serba berkonsep dan berkelanjutan. Di mana untuk yang pertama ini menghutankan dengan tanaman-tanaman pohon besar. Kemudian konsep pengerjaan yang kedua adalah formal, yaitu pohon-pohon tinggi menuju ke istana. Dan ketiga adalah menanam pohon berwarna-warni seperti flamboyan, vertical garden yang terdiri dari 8 jenis yang ini menuju ke kawasan istana, kawasan inti pusat pemerintahan ini sendiri. Untuk saat ini ya di data per hari Senin kemarin 27 Mei itu Randy, progres untuk Sumbu Barat adalah 12%, sedangkan Sumbu Timur 10%. Nah, untuk di 17 Agustus nanti memang ditargetkan hanya mencapai 40%.
tetapi sudah bisa digunakan. Karena untuk proyek pengerjanya itu sampai di Desember 2024 itu baru 100% ya. Kalau yang untuk jelang 17 Agustus ini akan dikebut nih hingga 40% dari 12% dan juga 10% dan bisa digunakan. Namun memang saat ini jalurnya ditutup ya untuk masyarakat, belum boleh dilewati. Iya, karena memang lagi pengaspalan, lagi perkerasan. Jadi memang belum bisa dibuka untuk umum. Kalau kemarin kan boleh nih kalau yang ingin kepo-kepo ya, ingin tahu tentang KIPP silahkan. Namun sekarang memang ditutup untuk masyarakat umum. Dan untuk MUT-nya ini sendiri, Randy, yang meliputi air, listrik, hidran, drainase, gas, dan internet ini sudah terpasang nih di Jalan Sumbu Barat maupun Sumbu Timur. Dan teman-teman dari Cipta Karya ini sedang memasang pipa untuk air dan teman-teman dari PLN sedang memasang listriknya. Dan yang menarik nih Randy ya, dari drainase ya ataupun juga air yang menjadi limbah dari proses pengerjaan ini dengan konsep Green City ini akan dialirkan ke embung ya. Kemudian nanti dari embung ini akan masuk ke green water. Nah, dari green water ini akan disalurkan kembali ke sprinkle, nanti akan menjadi sumber air untuk menyirami tanaman yang ada di sekitarnya nih. Ini dimanfaatkan kembali, iya. Dan banyak juga penanaman pohon seperti ketapang kencana, bungut, dan semak perdu yang untuk menjadi tanaman-tanaman di sekitar Jalan Sumbu Kebangsaan ini menyesuaikan dengan konsep IKN sebagai Sustainable Smart Forest City. Kemudian, iya Rini. Sekali ya. Iya, ada bunga-bunga, betul, ya. ada jalan untuk pesepeda, pedestrian, pepohonan. Ini saya membayangkan, mengimajinasikan kalau udah jadi itu, wah sangat indah, rindang juga, sejuk begitu ya. Benar, karena nanti akan ada hijau semua nih di sekitar areal Jalan Sumbu Kebangsaan ini ya. Jadi benar-benar bagus untuk jalannya. Kemudian konsep Green City-nya juga dengan 700 pekerja ini yang ada saat ini untuk mengkebut penyelesaian pengerjaan Jalan Sumbu Kebangsaan. Di mana juga untuk pengaspalannya ini sendiri Randy, dari bundaran menuju ke istana akan teraspal dan pedestriannya ini di persimpangan Sumbu Barat menuju istana di area 1.700 sepanjang 600 meter. Jadi memang belum bisa diselesaikan secara keseluruhan untuk pengaspalannya, tapi di 40% ini dijamin sudah bisa digunakan dan tetap akan memberikan nuansa yang berbeda nih di Jalan Sumbu Kebangsaan menuju KIPP. Oke, kabarnya juga ada, saya sempat lihat juga informasinya, ada terowongan juga ya. Iya, Nanti di itu sana untuk begitu yang ya. listrik dan lain-lain, dan listriknya juga di dalam situ ya, untuk MUT-nya itu Randy. Oke, baik kalau begitu. Wah, luar biasa. Ini kita menantikan ya untuk selesainya jalur Sumbu Kebangsaan, Jalan Sumbu Kebangsaan ini sebagai jalur utama. Tapi yang pasti dikebut 40% terlebih dahulu begitu ya, untuk persiapan kemerdekaan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia nanti di bulan Agustus begitu, Femi ya. Ya, benar sekali Randy. Nanti kesinilah Randy ya. Kita jangan cuma bersuara lewat udara ya. Betul, tapi betul. langsung kita bareng-bareng ke KIPP ya. Senang sekali sepertinya Femi ya. Nanti bisa mencoba jalur sepeda begitu ya di sana. Oke, baik. Boleh. Sekalian olahraga nih. Betul, Femi. Terima kasih Femi untuk update-nya dari IKN. Besok kami minta update kembali ya untuk kabar IKN perkembangannya, progres pembangunan segala sesuatu infrastruktur di Ibu Kota Nusantara ini yang sangat ditunggu juga oleh masyarakat kita di seluruh tanah air, khususnya pendengar Pro 3 RRI. Terima kasih Femi. Selamat pagi. Terima kasih juga Tetap Randy. jaga kesehatan. Selamat pagi. Siap. Terima kasih. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Demikian kabar IKN hari ini terkait dengan progres Jalan Sumbu Kebangsaan KIPP sebagai jalur utama Ibu Kota Nusantara. Demikian kabar IKN hari ini. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.